Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri dan audiens yang kami hormati, saya Mauhibatus Syifa dari kelas 10 MIPA 3 dan rekan saya Raisa Sekarnurpuri dari 10 MIPA 5. Di sini kami akan mempresentasikan hasil studi literatur kami dengan judul Potensi Daun Lamtoro, Leucena leucocephala, dan juga buah kersen Muntingia calabura sebagai sediaan solid penurun kadar glukosa darah. Berikut adalah latar belakang dari studi literatur kami. Diabetes merupakan salah satu penyakit kronis yang terjadi akibat pankreas tidak dapat menghasilkan cukup insulin dalam tubuh kita. Pada tahun 2021 lalu, Indonesia ditetapkan menempati urutan kelima dari 10 negara dengan jumlah diabetes tertinggi di dunia. Sedangkan sejak zaman dahulu, masyarakat cenderung menggunakan pengobatan berbahan alami atau obat tradisional karena murah, mudah didapat, dan efek samping yang minimal. Salah satu tanaman yang menurunkan kadar gula dalam darah adalah tanaman lamtoro dan juga tanaman kersen. Namun, masih belum banyak masyarakat yang mengetahui manfaat dan khasiat daunnya, terutama untuk menurunkan kadar gula darah pada penderita diabetes. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan kajian dan penelitian mengenai potensi daun lamtoro dan daun buah kersen sebagai sediaan solid penurun kadar glukosa darah. Dari latar belakang tersebut dirumuskan masalah sebagai berikut. Yang pertama, apakah daun lamtoro dan daun buah kersen dapat digunakan sebagai sediaan solid penurun kadar gula darah? Yang kedua, bagaimana pengaruh penurunan kadar gula darah menggunakan sediaan solid daun lamtoro dan daun buah kersen? Yang ketiga, apakah sediaan solid dari daun lamtoro dan daun buah kersen efektif dalam menurunkan kadar gula darah? Selanjutnya, manfaat dari penelitian ini diantaranya yang pertama, memberikan informasi kepada masyarakat bahwa daun lamtoro dan daun buah kersen dapat dijadikan sebagai sediaan solid penurun kadar gula darah. Yang kedua, bermanfaat bagi perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dipandang dari ilmu biologi dan ilmu kimia. Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini yang pertama, mengetahui apakah daun lamtoro dan daun buah kersen dapat dijadikan sebagai sediaan solid penurun kadar gula darah. Yang kedua, menganalisis penurunan kadar gula darah menggunakan sediaan solid daun lamtoro dan daun buah kersen. Yang ketiga, mengetahui apakah sediaan solid dari daun lamtoro dan daun buah kersen efektif dalam menurunkan kadar gula darah. Kemudian berikut adalah hipotesis dari penelitian ini. Yang pertama, daun lamtoro dan daun buah kersen dapat dijadikan sebagai sediaan solid penurun kadar gula darah. Yang kedua, terdapat pengaruh penurunan kadar gula darah menggunakan sediaan solid daun lamtoro dan daun buah kersen. Yang ketiga, sediaan solid dari daun lamtoro dan daun buah kersen efektif dalam menurunkan kadar gula darah. Tempat dan waktu penelitian yang dibutuhkan yaitu sekitar 2 bulan, dimulai dari bulan Januari hingga Februari tahun 2022. Tempat dari penelitian yang dilakukan yaitu di Mandua Kota Kediri dan juga masing-masing rumah peneliti. Teknik pengumpulan data yang digunakan yang pertama, untuk mengetahui efektivitas dilakukan uji manfaat sediaan solid pada mencit yang sudah diberi perlakuan. Untuk uji stabilitas dilakukan pengamatan fisik dan kadar pH pada setiap minggunya. Untuk uji ketahanan fisik dilakukan pengamatan keragaman bobot, kekerasan tablet, kerapuhan tablet, dan waktu hancur tablet. Untuk pengumpulan data diperoleh dari studi literatur peneliti-peneliti terdahulu. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif. Berikut adalah alat dan bahan dalam pembuatan sediaan solid dari daun lamtoro dan juga daun kersen. Berikut adalah tahapan pembuatan atau penelitian. Yang pertama itu pembuatan granul, kemudian diteruskan untuk pembuatan tablet dan pembuatan kapsul. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih disampaikan kepada Dewan Juri dan audiens yang kami hormati. Berikut adalah hasil penelitian kami. Berdasarkan tabel berikut, daun lamtoro mengandung senyawa fenol sebanyak 8,37%, senyawa flavonoid sebanyak 10,99%, dan senyawa triterpenoid sebanyak 7,72%. Kemudian, hasil uji aktivitas antidiabetes ekstra etanol daun lamtoro bisa dilihat pada slide berikut. Selanjutnya, berdasarkan hasil uji fitokimia, daun lamtoro mengandung alkaloid, flavonoid,
saponin, tanin, polifenol, quinon, dan steroid. Dan yang terakhir, hasil uji manfaat ekstrak daun kersen terhadap kadar gula darah mencit bisa dilihat pada slide berikut. Berikut adalah pembahasan dari penelitian kami. Yang pertama, berdasarkan tabel 4.1.2, kandungan yang diduga bertanggung jawab terhadap aktivitas penghambatan glukosidase pada ekstrak etanol adalah senyawa fenol dan triterpenoid. Yang kedua, berdasarkan tabel 4.2.2, hasil uji statistik diketahui pada kelompok ekstrak daun lamtoro dan kelompok glibenclamid terjadi penurunan kadar glukosa darah yang bermakna. Yang terakhir, berdasarkan data-data yang sudah dilakukan peneliti sebelumnya lakukan, seperti yang tertera di atas, dengan hasil efektivitas penurunan kadar glukosa darah daun lamtoro, yaitu sebanyak 44,7%. Sedangkan hasil efektivitas penurunan kadar glukosa darah daun kersen sebanyak 45-59%. Maka diperkirakan efektivitas sediaan solid daun lamtoro dan daun buah kersen yaitu sebanyak kurang lebih 51,5%. Selanjutnya adalah kesimpulan dari penelitian kami. Yang pertama, daun lamtoro dan daun buah kersen dapat dijadikan sebagai sediaan solid penurun kadar glukosa darah karena mengandung senyawa aktif seperti fenol, triterpenoid, flavonoid, tanin, saponin, alkoid, quinon, serta steroid yang dapat menjaga stabilitas serta menurunkan kadar glukosa dalam darah. Yang kedua, terdapat pengaruh penurunan darah terhadap penggunaan daun lamtoro dan daun buah kersen sebagai penurun glukosa darah. Dengan perlakuan daun lamtoro terhadap kadar glukosa darah mencit menurun sebanyak 44,7% dan dengan perlakuan daun buah kersen terhadap kadar glukosa darah mencit menurun sebanyak 45-59% selama 14 hari. Dan yang terakhir, daun lamtoro dan daun buah kersen sebagai sediaan solid penurun kadar glukosa darah efektif dalam menurunkan kadar glukosa darah karena memiliki banyak kandungan senyawa aktif serta diperkirakan dapat menurunkan kadar glukosa darah. Berikut adalah saran yang dapat kami berikan mengenai penelitian ini. Yang pertama, masih perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai efektivitas dan efisiensi daun lamtoro dan daun buah kersen sebagai sediaan solid penurun kadar gula darah. Yang kedua, perlu waktu yang lebih lama untuk melakukan penelitian langsung sehingga dapat diketahui berbagai hasil uji yang akurat mengenai sediaan solid penurun kadar gula darah dari daun buah kersen dan daun buah lamtoro. Dan yang terakhir, diharapkan daun lamtoro dan daun buah kersen dapat dikembangkan menjadi sediaan solid penurun kadar gula darah sehingga masyarakat lebih mudah untuk menggunakannya. Sekian dari kami, terima kasih disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.